kita ketemu lagi di talk show luar biasa kita di setiap hari Selasa. Ini adalah Solusi SDM dan tentu saja masih bersama dengan Magnet Solusi Integra, MSC Consulting. Ada Ibu Novianing Tiastuti, bosnya, CEO-nya. Luar biasa. Bis ini, bis. Iya. Apa kabar, Bu? Yang ke kiri ini. Kenapa? Bukan. Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat ya, ya sehat. Semoga sahabat Merkuri semuanya sehat dan semangat pagi hari ini. Dan yang luar biasa adalah narasumber tamu kita hari ini. Oh iya, betul. Ya, berbobot dan luar biasa. Mas Gestal. Iya. Ya. Piye Mas kabarnya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat. Luar biasa. Sudah berapa kali pulang kampung dalam sebulan terakhir? Saya sudah 3 bulan nggak pulang kampung. Oh, 3 bulan nggak? Oh, saking sibuknya itu ya? Ya rumahnya jauh juga. Oh, di mana tuh? Jauh? Trenggalek. Oh ya, Saya itu lumayan lah. perbatasan Australia Pak langsung. Oh gitu ya? Ya Samudra Hindia itu Oh, iya. selatan itu kan Australia. Itu Kan itu Australia. banyak pantai-pantai di sana. Iya ya. jauh. Betul. Jadi udah kurang lebih terakhir pulang Agustus kalau nggak September lupa. Oh Iya. gitu. Jangan-jangan karena lebih bebas di sini bukan karena apa-apa ini. Iya, adaptasi lah Mas sama Iya. anu. Oh, sudah ada calonnya di sini? Enggak. Itu yang saya nggak tahu. Oh, oke, baik. Mas Gestal Diptya Baswara dari Magnet Solusi Iya. Integra juga ya. Ini timnya Bu Novi. Iya. Dan hari ini bersama tim dari Magnet Solusi Integra kita akan bincang-bincang tentang bagaimana mengubah kebiasaan, membangun disiplin, tantangan SDM masa kini. Jadi kata kuncinya disiplin ini ya. Betul, kata kuncinya disiplin. Disiplin Mas. ya. Iya. Angel toh, Mbak. Gini, kalau mungkin teman-teman yang zamannya kita gitu ya, generasi yang sebelumnya, itu sih apa namanya lebih mudah ya, Lebih mudah. dan kita banyak melihat orang yang hidupnya sangat disiplin, teratur kayak gitu. Nah, kalau sekarang dengan perubahan yang seperti sekarang kan, Mas, kerja bisa dari mana saja, Iya, betul. bisa kapan saja, Betul. seperti itu. Nah, itu kan terus kemudian membuat Memporak-porandakan gitu ya. memporak-porandakan apa namanya pondasi gitu ya, pondasi atau struktur kedisiplinan. yang dulunya seperti itu. Tapi kan sebenarnya itu karena dulu situasinya ya. Ya, betul, Situasinya seperti itu. Nah, kalau sekarang kan situasinya berbeda. Nah, bagaimana sekarang kita ini saya tanda kutip itu berselancar dengan kata-kata disiplin ini gitu, Mas. Apakah masih relevan atau enggak gitu ya, terutama buat anak-anak muda yang kemarin-kemarin kita diskusikan seperti itu masih penting enggak kayak gitu, Ya, atau ya. muncul bentuk baru disiplin mungkin. Iya, seperti itu. makanya Kayak sebelum gitu. kita lebih dalam lagi, Iya. kita tanyain yang gensinya Iya, gitu iya, ya. iya. Masih gensi toh ya Gestal ini ya? Masih. Gen- Masih kan ya? Gensi. Masih ya. Iya. Meskipun sudah mau sudah di ujung-ujung gensi gitu ya. Ya awal Gensi awal lah. Gensi awal ya. Awal banget iya. ya. Ini Tapi Gen Z senior. Jadi masih agak apa ya kesodokan dari generasi sebelumnya juga. Milenial. Iya. Iya. Ini pimpinannya gensi ini. Mas, menarik karena saya dan Bu Novi ini mungkin saya lebih senior dari Bu Novi, tapi kan kita ada di kurang lebihnya sama gitu Iya. ya. Nah, kalau anak-anak Gen Z itu melihat disiplin itu menurut definisimu apa? Menurut definisi saya. Iya. Iya. Subjektif boleh karena ini memang saya bertanya ke panjenengan gitu. Kalau saya itu disiplin itu lebih ke teratur dan tepat waktu sih Pak. Oke. Teratur dan tepat waktu. Jadi kalau untuk sekarang ya benar yang disampaikan sama Bu Novi tadi. Maksudnya sekarang itu variasi pekerjaan kan banyak kan. Maksudnya nggak perlu ada harus kita datang ke kantor nggak. Tapi kan ada yang modelnya remote dan lain sebagainya. Cuma kan kalau menurut saya di antara beberapa pekerjaan itu kan pasti ada standarnya atau apa yang harus dia capai dalam pekerjaan tersebut. Nah, menurut saya kalaupun kita itu disiplinnya nggak terkait waktu, tapi terkait pekerjaan itu pun kita juga harus disiplin. Misalkan kita menyelesaikannya sesuai dengan yang ditentukan, hasilnya pun juga sesuai. Menurut saya itu juga salah satu bagian dari disiplin. sih, Pak. Disiplin apa tadi? Tepat waktu dan Teratur. Ya, kalau teratur oke semuanya. Tapi tepat waktu itu kalau misalnya jam kantor menurut Anda itu flexi time ya?
Kalau untuk di MSI sendiri sih, Loh, jangan MSI. Oh, jangan MSI ya? Seandainya. Ini ada tembok, Iya. ini ada tembok. Iya, Iya. ini panjenengan itu narasumber tamu. oh gitu ya. Iya, Gensi soalnya Iya, Gensi. Gensi. Kalau menurut saya sih sekarang lebih ke banyak pilihannya sih, Pak. Apalagi setelah masa Covid itu ya, yang kita dituntut untuk bekerja dari rumah dan lain sebagainya. Ya mungkin waktunya tetap ada, cuman kan dengan kita nggak tatap muka, kita nggak duduk di kantor, otomatis kan kita bisa mengerjakannya di waktu-waktu nggak harus office hour gitu loh. Jadi ya bekerja tetap bekerja, cuman kotaknya itu lebih ke open gitu loh untuk pekerjaannya. Iya, iya. Gitu sih, ada. Bu Novi, tadi anak Gensi menyebut yang pertama itu teratur. Tepat waktunya itu baru pilihan yang kedua gitu. Apa komentarnya Bu Novi? Ini bukan pengadu loh ya. Iya, iya, enggak. Nah, ini ada temboknya Iya, kok. iya, ada temboknya. Iya, jadi gini, ini kan kalau misalnya kita ambil aja lah pekerjaan yang kelihatannya itu fleksi banget, kayak influencer kayak gitu Mas ya. Itu kan ya itu tadi, apakah tadi itu tadi teratur dan tepat Teratur dan waktunya, tepat waktu. gitu ya, apakah teratur dan tepat waktunya itu masih dapat? Menurut saya dapat itu artinya masih harus diikuti. Menurut saya iya, karena dia sendiri sebagai influencer itu dia tidak akan bisa mendapatkan banyak pekerjaan, dia tidak akan bisa mendapatkan banyak kepercayaan kalau dia tidak satu tadi juga sudah sebutkan memenuhi standar yang diminta sebagai influencer. Jadi standar itu artinya pasti ada standar minimal yang kemudian kalau dia bisa memberikan nilai lebih itu menjadi kelebihannya dia. Tetapi di luar itu semua itu tadi bahwa dia harus melakukannya itu sesuai dengan waktunya karena dia kerja dengan tim gitu kan. Karena dia kerja dengan tim maka kemudian ya ini tadi secara teraturnya itu koordinasi terus kemudian hubungan dengan banyak pihaknya itu harus tetap terjaga gitu kan Mas, dengan misalnya tempatnya, dengan yang punya brandnya yang seperti itu. Terus kemudian tepat waktu itu pasti karena si pemberi tugas itu pasti akan punya kepentingan bahwa ini harus jadi sekian, ini harus setiap hari berapa produksi katakan seperti itu. Terus kemudian harus apa lagi gitu dengan bentuk-bentuk yang misalnya hanya satu spot, bentuk video, bentuk apa yang kayak gitu macam-macam kayak gitu. Nah menurut saya itu pun dengan pekerjaan yang sangat fleksi seperti itu yang orang lihatnya enak yo melaku-melaku makan-makan kayak gitu kan. Senyum-senyum kayak gitu kan, terus di tempat-tempat yang tidak banyak orang bisa ke sana. Nah itu pun sebenarnya kan dia itu juga masih terikat dengan yang tadi itu saya katakan itu sebagai bisa mewakili sebagai kata disiplin gitu Mas, karena dia terikat dengan banyak hal gitu kan. Itu kan berarti butuh komitmen gitu, karena menurut saya disiplin itu juga sebenarnya adalah komitmen kita, tanggung jawab kita terhadap orang lain juga. Iya. Saya kembali ingin mempertajam soal disiplin ini ke Mas Gestal gitu ya. Iya. Nah, kalau di generasinya yang lebih senior itu kan ada jam yang dulu itu pokoknya masuk jam 8 pulang jam sekian gitu ya. Itu kan selalu ada nggak ada kerjaan, ada nggak ada target, pokoknya disiplin diukur dari on time, pulangnya bisa overtime nggak apa-apa, tapi yang pasti datangnya harus on time. Nah, kalau teman-teman di ini menilai keteraturan itu tidak harus diikat dengan itu atau seperti apa? Secara umum ya, sepanjang yang Mas Gestal tahu mewakili anak-anak Gensi, karena itu penting gitu ya. Itu yang seringkali jadi persoalan gitu loh. Oke, jadi kalau untuk saya pribadi ya, karena untuk saya bekerjanya pun saya juga diatur oleh waktu ya, dari jam tertentu dengan jam tertentu, menurut saya itu nggak masalah sih Pak ya, nggak masalah. Cuman, maksudnya yang mana nggak masalah ini? Yang dengan adanya jam mulai dari jam masuk sampai dengan jam datang pulang on time itu harus disiplin itu menurut Mas Gestal nggak masalah kalau? Iya nggak masalah ya, meskipun ini jujur-jujuran aja ya, dulu awal-awal saya masuk kerja itu kaget-kaget juga ya? Enggak, sering telat lebih tepatnya. Sering telat berarti itu masalah buat Enggak, soalnya dulu itu kan ya saya menganggur juga lumayan lama ya. Nah, jadi akhirnya belum kebentuk adaptasi dulu. Telatnya itu cuma 1 menit, 2 menit tapi tetap aja telat. Saya pakai ini fingerprint. Nah, gitu. Iya, Cuma iya. kalau untuk dengan variasi pekerjaan-pekerjaan yang sekarang seperti tadi contohnya mungkin influencer ya. Seperti itu Pak ya. Misalkan influencer, dia kan tetap ada jadwal untuk
upload, paling nggak sehari dia upload berapa kali, sehari dia harus ada berapa konten yang masuk dan lain sebagainya. Nah, menurut saya meskipun nggak adanya jam yang mengikat, tapi kita sebagai personal itu harus memberikan target juga kepada diri kita. Misalkan saya mulai bekerja dari jam sekian sampai jam sekian, dan nanti untuk jam sekian sampai jam sekian saya istirahat, entah itu olahraga dan lain sebagainya. Menurut saya itu harus tetap ada ya, meskipun kita nggak teratur oleh jam yang saklek, misal jam 8 masuk, jam 5 pulang. Nah, lebih seperti itu sih, Pak. Ya. Tapi Bu Novi, kita sepakat bahwa disiplin masih penting ya? Menurut saya penting, Mas, Penting untuk ya? pencapaian tujuan. Jadi disiplin itu adalah jembatan antara apa yang sedang kita lakukan. Jadi pencapaian kita saat ini dengan keinginan kita. Jadi kalau kita ini masih punya keinginan lagi, punya goal yang belum tercapai, ya itu jembatan untuk mencapainya adalah disiplin gitu, Mas. Dan Kayak itu gitu. artinya kita bisa mulai dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana kemudian disiplin itu bisa membantu include juga anak-anak Gen Z untuk mengubah kebiasaan, membuat mereka menjadi lebih teratur dan gimana caranya? Seberapa jauh peran disiplin itu untuk bisa membuat atau mengubah kebiasaan kerjanya anak-anak Gen Z Iya. ini? Gini, Mas, disiplin itu dalam salah satu hal yang menurut saya ini saya camkan itu adalah gini, disiplin itu adalah mengerjakan sesuatu yang memang seharusnya kita kerjakan, meskipun pada saat itu kita pun tidak ingin mengerjakan. Gitu. Jadi gitu, jadi mau nggak mau lah, gampangannya kayak gitu. Ketika kita mau mengerjakan dengan ini, yaitu disiplin. Tapi ketika kita mau atau tidak mau mengerjakan, ya itu yang namanya disiplin gitu. Jadi ini menjadi kalau di dalam sebuah perusahaan, maka ini akan menjadi sebuah membentuk pola atau kerangka sistem yang akan mengatur apa yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, di dalam organisasi. Jadi tentang tata cara kerja, misalnya masuk kerja, tentang cara mengerjakan sesuatu, itu kan juga ada disiplinnya, Mas, gitu ya. Jadi mengerjakan sesuatu itu tahapannya kan tidak boleh ngawur gitu ya. Kayak Mas Aldi aja mau siaran ini kan nggak bisa dibolak-balik urutannya. Iya. Gitu, apalagi yang kerjanya mungkin di bidang medis, di bidang-bidang yang risikonya cukup besar, itu ada SOP yang harus diikuti dengan disiplin kayak gitu. Jadi menyediakan kerangka supaya kemudian orang itu jadi tahu melakukannya dengan cara-cara yang memang sudah terstandarisasi yang ditetapkan kayak gitu. Terus kalau di sebuah pekerjaan kita kan pasti punya goal yang besar, punya target yang besar. Yeah. Nah, ketika itu dibagi ke masing-masing orang dan kemudian masing-masing orang juga membreakdown kepada dirinya atas schedule bagaimana dia harus menyelesaikannya, itu perlu disiplin juga gitu, Mas. Karena kalau enggak, bagaimana mungkin sebuah pekerjaan yang besar itu kemudian tidak kita pecah-pecah gitu, kita cangking seperti itu yang kemudian bisa membuat pencapaian yang lebih besar. Menurut saya itu sih, Mas. Sama yaitu tadi menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu lah, secara tepat. Ya. Oke, sekarang balik lagi ke Mas Gestal. Jadi karena ini bisa dari dua sudut pandang. Tapi menarik untuk nanti kita tarik benang merahnya. Tapi Mas Gestal tadi bilang bahwa ternyata di awal-awal kan telat-telat ya, meskipun 1 menit 2 menit gitu ya. Tapi kan kemudian karena ada aturan, ada disiplin yang harus ditaati, itu bisa mengubah pola Anda. Berarti Anda meyakini ya bahwa memang disiplin punya peranan penting untuk mengubah cara kerjanya anak-anak Gen Z. Iya. Iya, jadi kalau menurut saya emang semuanya itu kadang kita dimulainya dari dipaksa, Pak ya. Dari dipaksa ya. Iya, sebenarnya. Buktinya iya, soalnya kalau kita di negara orang juga bisa disiplin gitu ya. Iya, betul. Maksudnya mau nggak mau, ya saya harus mengikuti tempat saya sekarang berada. Oke. Iya kan, maksudnya saya nggak bisa sak penake dhewe gitu. Ya, misal perusahaanku ya sakarpu terserah kan gitu kan. Gitu. Cuman kan emang kita mulainya dari hal kecil terlebih dahulu sih. Ya itu tadi melalui pemaksaan dalam tanda kutip ya, pemaksaan untuk kita untuk tetap disiplin, misalkan dengan jadwalnya atau dengan tadi tugas-tugas yang diberikan. Misalkan saya nggak suka dengan ini tugas apa sih Rek, cuma kan ini adalah tanggung jawab saya. Jadi meskipun saya nggak suka, saya harus tetap melaksanakannya. Menurut saya itu juga salah satu langkah untuk kedisiplinan sih ya Pak ya. Gitu. Dan ya mungkin kalau untuk awal-awal bagi kita ya Gen Z ya, teman-teman ya. Dalek konco.
Jadi di highlight agensi ya. Iya, iya, iya. Untuk awal-awal kan kita ngerasa kayak apa sih aku kok dikongkoni terus, aku disuruh datang jam segini sampai jam segini dan sekian. Tapi ya itu tadi di sini kita ada norma-norma atau ada aturan-aturan ya yang mengikat ke kita, karena kita juga sebagai makhluk hidup kita berhubungan dengan orang lain, ya kita nggak bisa sak penake dhewe gitu. Betul, kalau betul. menurut saya. Jadi Iya, ya emang iya, iya. harus dipaksa Harus dipaksa. dalam tanda kutip. Itu ada urutannya Mas, dipaksa, terpaksa gitu ya, dipaksa dulu, terus kemudian terpaksa melakukannya, terbiasa. ternyata bisa, Ya, bisa. terus biasa, terus jadi kebiasaan. Terbiasa. Ya, ya, ya. Kayak ya, gitu ya. Mas, jadi tahapannya harus melalui seperti itu. Oke, nanti kita lanjutkan. Kita break dulu ke iklan. Ya, kita lanjutkan kembali masih bersama Mas Gestal, masih bersama juga Bu Novi dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting, dan hari ini kita membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, dan tapi ini nggak pernah selesai untuk kita diskusikan, karena jangankan di perusahaan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari saja. Dalam contoh yang paling gampang itu kan ketika berlalu lintas itu loh. Ketika polisi sudah tidak gencar karena memang dilarang, karena itu jadi sumber pungli ya, nggak boleh nilang. Sekarang kan coba banyak motor-motor yang belakangnya nggak ada nomornya, plat nomornya, kayak gitu kan banyak banget gitu. Nggak pakai helm, jalan seenaknya. Ya memang padahal ketika kita berkunjung ke negeri orang, Ya mau nggak mau. mau nggak mau ya karena dipaksa tadi itu ya, karena dipaksa tadi itu. Tapi hari ini kita akan mencoba untuk belajar dari Bu Novi dan Mas Gestal, dari teman-teman MSI, bagaimana kemudian kita sudah sepakat tadi sebenarnya secara tidak langsung bahwa disiplin adalah hal yang masih sangat penting ya Bu Novi, terutama untuk juga menghadapi tantangan sumber daya manusia yang nanti setelah Gen Z ini apa? Alpha ya? Alpha ya. Alpha beda lagi nanti ya. Mungkin nggak tahu Mungkin ini nih, belum belum tahu. belum masuk Mereka ya. kerja, Belum masuk dunia belum kerja. ketahuan gitu ya. Sekolah lah. Iya. Dan tadi kita juga sudah belajar dari Mas Gestal secara langsung bahwa disiplin itu masih sangat penting, dan Bu Novi juga melengkapi catatan tadi bahwa kalau di perusahaan-perusahaan konsultan ya, yang memang banyak harus menghadapi meeting-meeting, mau nggak mau, suka nggak suka, tetap harus ada jam kerja yang Pembiasaan. Iya, Nah, iya, itu iya, sebenarnya iya. salah satu cara untuk membiasakan Mas, dan juga ini kalau kita ini kan disiplin itu adalah untuk mencapai, kan kerjaan kita ini macam-macam. Nah, ngatur supaya semuanya tetap jalan dan sesuai dengan deadline. Karena kalau enggak kan kita kena penalti Mas. Gitu. Nah, itu perlu jiwa disiplin. Ya. Kalau enggak Artinya kan itu menunjukkan bahwa disiplin bisa menjadi faktor penentu untuk keberhasilan budaya perusahaan ya, membangun budaya perusahaan ya. Iya. Caranya bagaimana Bu Novi? Caranya yang pertama itu tadi kan karena kita tahu bahwa oh ya ini penting buat kita. Kemudian penting ini kemudian kita harus tahu, harus bisa dinarasikan. Dinarasikan tuh maksudnya kepada kita harus bisa memberikan penjelasan kepada orang yang bertanya kenapa disiplin itu gitu kan. Jadi misalnya dengan satu yang membuat aturan, yang paling gampang itu disiplin kok di pekerjaan ya, yang kelihatan kasat mata itu datang kayak gitu, mau pulang jam pulang juga bisa kayak gitu, hasil kerja seperti itu, jadwal yang seperti itu Mas. Nah ini harus harus ada gitu. Terus SOP untuk dasar pelaksanaannya itu. Nah ini harus disiapkan. Nah itu adalah perangkat-perangkatnya Mas, seperti itu. Nah kalau sudah kemudian di dalam pelaksanaannya, nah ini menurut saya yang penting itu role model. Jadi panutannya ini siapa gitu. Panutannya itu biasanya leader-leadernya. Nah leader-leadernya ini harus bisa ngasih contoh. Nah seringkali kan kebalikan kalau di tempat kita yang kita sering lihat. Justru kok sudah jadi bos, sudah jadi pimpinan, datangnya bisa waktu-waktu. Iya. Kayak gitu. Nah ini kan menjadi sumber kalau tadi itu kita mau menegakkan sesuatu, tetapi ini ada perilaku yang sebaliknya, kan jadi paradoks gitu kan. Betul. Jadi ini kalau kita mau bicara bahwa oh ini ada sanksi apa dan sebagainya, ini perannya lebih gede gitu ya. Jadi ini sudah 60% sendiri dari contoh atau yang secara tidak langsung mengatakan ini loh kamu harus lakukan ini kayak gitu Mas. Nah itu yang seperti itu gitu. Jadi role modelnya, terus kemudian jika perlu ya ada ada penghargaan kalau kemudian ini sudah karena Anda sudah mengikuti, karena Anda sudah disiplin terhadap apa yang ditetapkan,
maka ada penghargaannya gitu. Jadi ada reward and punishment Ada juga reward gitu ya. punishment-nya, seperti Oke, itu. Mas Gestal, lagi-lagi hari ini Anda harus berbicara Mewakili. apa namanya Gen Gen Z. gitu ya. dan Gen Z yang bekerja di sebuah perusahaan konsultan. Ya. Jadi artinya kan ya bisa jadi beda ya Bu Novi ya, di Iya, tempat iya. yang lain kan beda gitu. Iya. Nah, kalau Anda sendiri menambahi Bu Novi, bagaimana cara membangun disiplin itu untuk apa namanya lebih produktif gitu, supaya timnya lebih produktif gitu. Oke, ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan ya, bahwasanya setiap kita bekerja kan kita ada yang namanya aturan ya. Perusahaan pun juga memfasilitasi dengan SOP dari pekerjaan kita, target kerja kita itu seperti apa, dan menurut saya ini di semua pekerjaan harusnya ada Pak ya, harusnya ada ya, tentang lingkup-lingkup kerja itu. Nah, jadi sebenarnya kita kan sudah ada panduan di sana. Ini dari kacamata seorang staf ya, kita kan sudah ada panduannya di sana, dan enaknya kita adalah kita tinggal ngikutin itu aja ya, meskipun itu tadi suka nggak suka, mau nggak mau ya, kamu nggak hidup sendiri, kamu berdampingan dengan orang lain, jadi mau nggak mau ya ikuti aturan tersebut. Dan tadi saya mau garisbawahi terkait tentang role model. Nah, itu mungkin juga terjadi di sebagian dari kita ya. Biasanya kita, apalagi kalau saya orang Jawa gitu kan, kita kadang ngerasa itu kayak sungkan gitu. Misalkan loh, iki kok wis teko, Iya, lu bosnya yang ini teko rek gitu aku ya. durung teko kan, aku Iya, baru iya, datang iya. jam 8.29 biasanya. Itu susah loh Mas, ngepaskan 829 itu kan susah. Oh, ya? susah, iya. Maksudnya tuh blesnya titik gitu kan. Iya, enggak bisa. Ya itu anak-anak Gen Z yang bisa gitu. Ya nggak tahu kenapa Hitung Pak ini ya. kecepatan motor berapa kilometer Iya, per itu jam. kan susah ya Mas ya, daripada datang misalnya masuknya 8:30, datang jam 8 dengan 829, menurut saya lebih susah ngatur yang Lebih 829. susah. Nah. Iya, jadi dia kalau Ini kurang perhitungannya harus cermat ini. kurang 5 menit gitu rokokan, berhenti dulu rokokan di pojokan itu loh. Nggak tahu kenapa ya, pokoknya saya itu kalau absen 828, 829 Oh, gitu kan. keren, Gitu. keren, Jadi keren. taktiknya gini Pak. Aduh, ini jadi ngajarin saya. Paling nggak itu kalau di daerah saya lewat rel kereta api itu jam 8.21 itu harus sudah lewat. Kalau enggak Kalau pasti nggak kena kereta pasti telat itu. Iya, 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 Jadi iya, saya iya. harus minimal 8.21 lewat situ. Kalau udah lewat situ tinggal saya ngatur Aman. waktunya, Aman. nyantai banter gitu sih Pak. Kan beneran kan. Gitu, cuman ya ikut tadi sih, balik ke yang tadi bahwasanya ya dengan adanya role model atau dari leader-leader ya kan ya kurang apa ya, kalau misalkan lah kita lo disuruh datang jam 8 sementara leadernya datangnya aja jam 10 gitu kan. Jadi kan kita itu nganggapnya ini beneran nggak sih aturan seperti ini. Nah, dan kadang aturan-aturan seperti itu aturan-aturan nggak ditepatin apa ya, kita membiasakan hal-hal yang salah. Kadang itu kan seperti itu. Misalkan "Ih, kemarin lo yang ini lo dia lo datang jam 10, ya wes aku tak datang setengah 10 aja, toh dia juga datangnya jam 10. Contohnya seperti itu. Jadi apa ya, tetap dimulai dari bagian yang paling kecil sih ya Pak ya. Tetap dimulai dari bagian paling kecil, karena kalau kita ngomongin perusahaan kan luas ya, lingkupnya kan luas ya. Nah, tapi di antara hal yang luas itu kan terdiri dari komponen-komponen kecil, yang mana itu ya individu itu sendiri, dari staffnya, dari leadernya, dan pimpinannya juga. Jadi Iya. mulainya dari situ sih kalau Yang saya pengen tahu itu kan suasana kebatinanmu, Mas. Artinya kan kita selalu bilang, wah anak-anak Gen Z itu cari kenyamanan, kalau nggak cocok dikit dia keluar gitu ya. Tapi kan hari ini kita bicara sesuatu yang Anda membawa Anda harus sedikit keluar dari comfort zone ya, karena disiplin itu kan pasti gak nyaman gitu ya. Orang dipaksa untuk datang 8.29 itu bahkan menteri juga nggak bisa. Tapi suasana kebatinannya gitu loh. Tadi kan Mas Gestal bilang ya karena tuntutan pekerjaannya saya di MSI memang karena apa konsultan, perusahaan konsultan harus bla 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 gitu. Nah itu nggak bikin Anda pingin buru-buru keluar. Ini bukan nyuruh Anda. Saya kan susah nanya ya karena ada bosnya. Saya cuma pingin seandainya saya dukun, saya bisa lihat suasana batinmu gitu. Tapi kebatinannya anak-anak Gen Z gitu. Artinya disiplin itu buat anak-anak Gen Z jadi beban berat banget, atau enggak, ini tanggung jawab saya karena saya bekerja di sebuah perusahaan yang seperti ini. Itu gimana, Mas? Oke, kalau yang tadi dibahas di belakang aja Pak ya. Oh iya. Enggak itu enggak. Enggak umum aja itu. Enggak. Atau kita nanya Kevin aja. Ini ada diganti lah ini. Enggak. Jadi kalau dari ini, kalau saya pribadi Pak ya, kalau dari saya pribadi tarik ke belakang, saya dulu waktu SMA itu ikut Paskibra dan juga Pramuka.
Yang mana dua organisasi itu kan benar-benar lekat banget dengan kedisiplinan. Saya dulu juga dibangunin pagi dan lain sebagainya, yang ngerasa kok, aduh apa sih, kenapa kita harus bangun dan lain sebagainya. Nah dan ternyata ketika itu masuk di dunia kerja, itu sangat berguna sih menurut saya Pak ya. Karena dengan pembiasaan itu yang namanya kita, ibaratnya kalau misalkan saya masuk di MSI, saya modalnya nggak dari nol gitu loh. Saya sudah ada modal dulu, saya pernah ikut ini dan sebagainya, saya udah terbiasa terlatih dengan disiplin ya. Meskipun karena rentang waktunya lumayan panjang ya jadi agak mungkin malesnya balik lagi gitu kan ya. Cuma kan maksudnya nggak kaget gitu loh ketika disuruh seperti ini itu nggak kaget. Dan sebelum di MSI pun saya juga di konsultan juga Pak ya, yang ya fleksibilitas waktunya itu nggak menentu gitu. Kadang kita meeting jam 9, kadang kita meeting malam dan lain sebagainya. Itu sebenarnya jujur juga menjadi beban ketika saya baru pertama kali atau ketika di awal-awal. Masalahnya saya itu orangnya kalau misalkan sampai ke rumah apalagi udah megang raket badminton itu saya jarang banget megang HP kan Pak. Jadi kadang itu dicariin sama orang-orang gitu, aku yes piye ya sekarang ngomong sepurane kayak gitu kan. Seperti itu. Nah jadi itu pun juga akhirnya merubah kebiasaan saya Pak ya. Merubah kebiasaan saya harus rajin-rajin cek HP atau mungkin ngabarin kalau misalkan mau ada kegiatan. Nah itu kan jadi penjadwalan saya lebih teratur gitu Pak. Karena saya hidup sendiri ya. Jadi misal mau ngopi ya tinggal ngopi, mau badminton tinggal badminton tanpa perlu izin dulu aku mau ngopi dan lain sebagainya gitu kan. Enggak, dulu ketika saya belum di konsultan itu enggak, tapi sekarang karena saya harus bersinggungan dengan orang lain yang mungkin nanti bakal membutuhkan saya. Misalkan saya ini anak desain nih yang mendesain terkait poster-poster yang harus diupload gitu kan. Meskipun malam kan harus siap dihubungi ya. Ya. Gitu. Nah, jadi itu juga merupakan salah satu pembiasaan baru gitu ya buat saya dan mungkin Mas Kevin. Oh, iya. mulai nyari bola dia. Saya diserang sendirian Mas Kevin. Sudah terterawang Mas. Suasana kebatinannya sudah ya. Terterawang. Oh, anak-anak Gensi itu cuma ndolek bola. Ya gini aja loh, supaya gampang. Kliennya diajak badminton aja. Nah, kalau itu saya mau, Pak. Mau ya? Mau saya. Siap. Oke. Bu Novi, saya sebelum kita ke iklan, Bu Novi, dari apa yang disampaikan oleh anak-anak Gensi, dan saya perlebar juga, karena perusahaan itu kan banyak katanya ya, ada bagian administrasinya, ada salesnya, ada marketingnya, yang masing-masing punya cara-cara yang kalau anak-anak admin kan harus office hour gitu ya. Nah, sementara anak sales enggak. Tapi kan perilaku anak-anak sales yang kemudian diperkenankan untuk tidak office hour itu ada yang tadi itu, misalnya malam baru pulang, siang baru datang, seringkali nggak ada di tempat, sementara hasil ya so-so aja, nggak ada. Nah, itu bagaimana cara untuk bisa, kan ini pasti memunculkan lucu enak, nah seperti mengurangi gesekan-gesekan seperti itu. Gimana tipsnya Bu Novi? Jadi gini, kalau ini kan tapi harus kesepakatan dulu kan Mas ya. Jadi misalnya kesepakatan di manajemen bahwa oke, kita sekarang karena mungkin juga ini orang kalau administrasi mungkin relatif tertib dan tidak masalah ya. Justru ini tadi yang orang salesnya yang banyak di luar dan kemudian hasilnya masih so-so saja gitu ya. Nah, kalau misalnya dengan pertimbangan bahwa sekarang anak salesnya banyak anak-anak muda gitu yang Gen Z, yang dimana mereka ini bangun pagi itu kan susahnya setengah mati gitu kan. Kayaknya bener gitu ya, masih susah ya. Enggak kayaknya. Kalau tanya dia enggak kelihatannya. Kalau saya bangun pagi bisa. Terus tidur lagi. Mbak Nila ketawa tuh loh. Saya 8:30 itu kan siang Pak ya. Nah itu siang. Iya, makanya. Subuh enggak bisa? Iya bisa, saya bangun itu subuh. Biasanya jam 4:30 lah ya. Habis itu ya udah kan 8:30 ke 8:30 masih 4 jam. Oh, tidur lagi. Tidur lagi. 3 jam asal enggak kebablas. Ya. Gitu. Jadi bangun pagi susah. Ya mungkin bagi sebagian besar ini Gen Z ini bangun pagi susah gitu. Ya oke lah, dan juga karena mungkin pertimbangan bahwa kalau mereka ini istilahnya berkunjung ke klien atau ke manapun gitu untuk memprospek, bisa jadi office hour-nya belum mulai kayak gitu. Sehingga jam 10 paling enggak ini baru kantor-kantor itu sudah rata-rata kan kantor dan segitu pasti sudah buka kayak gitu. Dengan pertimbangan itu maka mereka bisa diberikan kebebasan waktu kerja. Tetapi itu tadi, kalaupun kita mau menerapkan flexi time gitu, itu harus
outputnya itu harus ada dan sistemnya harus ada. Artinya itu nggak sekedar cuman bicara waktu gitu loh. No, ya paham. Seringkali kan orang bicara flexi time itu bener-bener ya wis fleksi saat senengku. Misalnya gini, aku mau karena jam kerja misalnya 8 jam gitu. Oke, aku mau datang jam 6 nanti jam 2 malam aku pulang di sini kan boleh kan gitu. Boleh. Kan tidak Tapi seperti kan, itu. Iya. Jadi bukan hanya waktunya gitu Mas, tetapi sistemnya itu harus disediakan. Artinya kalau misalnya kita masuk jam berapa, pulang jam berapa, itu ada sesuatu yang dipakai mengontrol dan ada hasil yang diharapkan dari proses tersebut gitu Mas. Jadi itunya yang harus ada. Jadi penerapannya adalah tadi tuh kalau memang disepakati boleh seperti itu ya oke, nggak apa-apa gitu, tetapi yang lainnya juga jadi tahu bahwa mereka juga punya tuntutan terhadap target yang harus tercapai. Iya, parameternya gitu, jelas gitu ya. Parameternya jelas. Kalau gitu, enggak bisa muncul jadi sumber konflik ya. Bisa sumber konflik, bisa disalahgunakan. Seperti itu gitu. Dan kita kan juga misalnya gini, kantor gitu kan, kalau misalnya ini kantor kan pasti mikirnya juga efisiensi. Jadi kalau ada orang yang ngantor jadinya kantornya buka 24 jam, AC-nya nyala semua, iya, listriknya kan itu kan juga perlu dipertimbangkan gitu. Jadi kita hanya toleransi misalnya sampai jam sekian yang boleh dikatakan sebagai flexi time, mereka ada di kantor. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali Bu Novi, Mas Gestal, kita break dulu. Dan sahabat Merkuri, kalau Anda mau sharing-sharing silakan di line telepon boleh 5620096 atau melalui WhatsApp juga boleh 0817300096. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Ini ada WA dari Pak Bono. Terima kasih Pak Bono sudah mampir di Dialog Solusi SDM bareng Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Aturan baru kerja itu 5 hari kerja, dan ini sudah dilakukan anak-anak milenial juga Gen Z. Tapi sebenarnya ini juga diharapkan semua generasi. Pertanyaannya ini di sebuah perusahaan begitu ya mungkin ya. Pertanyaannya, apakah waktu kerja dan kebebasan bekerja itu bisa meningkatkan kualitas pekerjaan? Karena kenyataan di lapangan itu banyak yang semaunya sendiri. Bagaimana mengontrol ini? Sebelum ini tadi kan bahas itu Mas Aldi. Ternyata ada beneran ya. Bagaimana, silakan. Kita mulai dari yang Gen Z dulu. Bagaimana ini anak konco-koncomu ini? Enggak juga. Tapi gimana kalau misalnya flexi time itu justru membuat tatanan jadi gak karu-karuan, sementara produktivitas juga nggak bagus-bagus banget gitu loh. Kalau dari Mas Gestal, piye Mas? Oke, ini jujur aja, kalau saya pribadi saya nggak terbiasa dengan flexi time ya. Saya nggak terbiasa dengan bekerja yang ya dengan waktu-waktu yang fleksi itu. Jadi ya saya terbiasa dengan office hour. Misalkan saya bekerja ya jam 8 sampai 8.29. 8 ya. Salah mana? 829 sampai pulang seperti itu. Cuman kalau untuk kita bicara tentang produktivitas apa enggak ya, jujur kalau misalkan kita ada pekerjaan-pekerjaan yang harus menuntut kita untuk lembur ya Pak ya. Menuntut kita harus lembur karena ya pekerjaan itu banyak ya. Ya mungkin dari segi produktivitas kita menurun ya daripada ketika di jam-jam waktu kita bekerja. Cuman kan dia tetap kalau menurut saya karena setiap pekerjaan itu ada targetnya. Jadi dengan target itu kita juga harus memenuhi target dari pekerjaan tersebut. Misalkan dalam waktu 1 minggu, misal saya harus mencapai target A. Jadi kan ya mau nggak mau dalam waktu seminggu itu saya harus memenuhi A tersebut. Meskipun itu nanti saya harus mengerjakan di luar jam kerja. Tapi kalau dibandingkan dengan jam kerja yang mana bisa dikatakan distraksinya dikit lah ya. Kalau di luar jam kerja itu kan kadang aduh saya nggak makan saya lah, aduh saya umbah-umbah saya lah dan lain sebagainya gitu. Jadi dikerjakan tetap dikerjakan, cuman nggak semaksimal ketika kita dalam jam kerja. Kalau dari saya kurang lebih seperti itu sih. Artinya kalau Mas Bono, Mas Gestal, Pak Bono ini, Mas Gestal tetap memilih ya disiplin aja dengan waktu tersebut, dengan waktunya gitu ya. Benar. Jangan flexi time itu nggak terlalu
banyak kurang membantu relate gitu. dengan saya. Bu Novi sekarang komentarnya untuk Pak Bono. Iya, jadi gini kan kadang ada orang yang bahasanya itu kalau dulu latah gitu ya. Jadi latah itu sekarang banyak orang hari Sabtu libur gitu. Oke, kita Sabtu libur juga gitu. Nah, sementara kita itu kadang tidak melihat kebutuhan di dalam organisasi kita gitu. Nah, itu tadi kalau kita mau menerapkan mau bentuk jam kerjanya apapun bentuknya, termasuk mau 5 hari kerja seperti itu. Nah itu tadi, apakah itu sesuai enggak dengan apa yang ada di dalam organisasi kita, di kebutuhannya kita. Kalau enggak sesuai dan kemudian tetap dilakukan seperti itu, nah itu bisa jadi berakibat seperti itu. Jadi produktivitasnya tetap tidak terlihat yang menonjol dari produktivitasnya. Atau bisa juga kalau sekarang sudah dijalankan, katakan 3 bulan gitu ya, jadi 1 trimester dievaluasi, ternyata tidak ada perubahan. Terus kemudian ketika dari awal diterapkan itu ternyata banyak hal-hal yang kemudian menjadi catatan. Nah dari evaluasi itu kan sebenarnya kita bisa lakukan juga perubahan kayak gitu Mas. Iya. Begitu. Apalagi kalau Pak Bono kemudian menggarisbawahi juga kenyataan di lapangannya itu banyak yang semaunya sendiri. Yang ya tadi itu sudah. Nah itu sistemnya mungkin tidak disiapkan gitu sehingga kemudian ya semaunya sendiri gitu. Artinya kalau misalnya pun kita katakan WFH, WFA lah, WFC gitu, work from cafe kayak gitu Mas. Iya, sekarang kayak gitu. Pokoknya WFA, everywhere pokoknya. Yang seperti itu. Nah itu tadi sebenarnya harus alat monitornya itu harus ada kayak gitu Mas, dan juga ada outputnya kan sekarang banyak juga aplikasi-aplikasi yang sudah bisa mendukung bahwa kita mulai kerja jam berapa, misalnya buka laptop, ini sebagai tanda bahwa dia mulai kerja jam segitu kayak gitu kan Mas. Termasuk output, kalau menurut saya itu outputnya yang harus tetap clear, berapa banyak, berapa jumlahnya atau berapa apapun lah, atau berapa progresnya dari apa yang kita tetapkan. Ya kalau dulu ketika pandemi kita mengenal WFH gitu ya. Sekarang kan kemudian saya nggak tahu bagaimana Bu Novi melihat fenomena itu, Mas Gestal juga. Apakah itu cuman ya dimanfaatin aja karena bisa WFC, kafe gitu ya, bisa everywhere, pokoknya everywhere lah, dari mana aja. Itu kalau menurut Bu Novi masih relevan nggak sih dengan situasi yang sekarang bila dibandingkan dengan enggak ya kerja ya di kantor aja lah, kalau nanti harus keluar ya ketika ada kunjungan atau ada meeting dengan klien yang memang harus di luar kantor. Gimana Bu Novi menanggapi itu? Kalau saya sebenarnya tergantung jenis pekerjaannya Mas. Tergantung ya. Iya, kalau orang-orang yang kreatif kayak gitu itu memang dia tidak dituntut untuk harus hadir karena dia itu kan gini, imajinasinya muncul justru dengan tempat-tempat dengan sesuatu yang nyaman buat dia seperti itu. Terus ya tadi orang IT, terus orang-orang kreatif seperti itu kan seperti itu. Ini kayak misalnya Bluebird itu Mas, yang di Jakarta ini yang saya kebetulan kenal HR direkturnya itu, di mereka masih banyak orang-orang yang di kantor itu harus tetap ngantor. Jadi tidak ada misalnya WFH. Di Jakarta kan ada beberapa misalnya 2 hari kerja, 3 hari bukan 2 hari kerja, 2 hari WFO, 3 hari WFH kayak gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ini Bluebird itu dia tetap orang kantor tetap harus ngantor. Itu bukan hanya berkaitan dengan hasilnya, tetapi kepedulian terhadap orang-orang yang kerja di lapangan. Karena sopir taksi itu kan 24 jam ada di lapangan gitu. Jadi mereka juga mau bertoleransi terhadap orang-orang yang ada di lapangan itu, bukan sekedar bahwa kerjaanku tetap selesai kok meskipun aku mengerjakannya dari rumah atau mengerjakan dari manapun seperti itu. Kalau menurut saya gitu Mas. Ya lebih ke itu. Kalau Mas Gestal, pendapat pribadinya terkait dengan everywhere kita bisa bekerja apa? Iya, kalau dari saya sendiri ya mengenai produktivitas ya Pak ya. Jadi kalau misalkan ya itu tadi ketika kita itu bekerja enggak di kantor, yang mana kalau di kantor kan kita lihatnya kan semuanya bekerja. Ya kan, jadi kan kita pun juga harus bekerja gitu kan. Tapi kalau ketika kita di luar, ya benar yang disampaikan sama Bu Novi tadi, mungkin untuk pekerja-pekerja kreatif yang membutuhkan ide, desain dan lain sebagainya, itu lebih enak seperti itu daripada kita dibatasi dalam sebuah kotak atau di ruangan gitu kan. Sementara kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya ya kayak monoton, administratif dan lain sebagainya, itu lebih nyaman dilaksanakan di kantor. Karena kalau
kita melaksanakan di luar atau di rumah, kadang itu ada ya itu ada distraksi tadi Pak. Soalnya dulu saya waktu COVID itu masih kuliah juga kan ya. Saya masih kuliah. Jadi menurut saya ketika kuliah itu pun ya sambil mendengarkan terus tiba-tiba wah Indomie enak nih gitu kan. Jadi akhirnya ditinggal ke belakang, kuliahnya tetap nyala kan gitu. Kan itu jadinya kan nggak produktif ini gitu kan. kuliah apa namanya? Online. Nah, dulu kan waktu Oke. kuliah kan seperti itu. Nah mungkin aja kan ketika kerja kan seperti itu. Nggak mungkin kan saya kalau di kantor MSI, wah bikin Indomie enak nih kan nggak ada Iya, kompornya iya, kan. iya, Ya. Gitu. Sementara kalau di rumah kan Apa mau diminta dibeliin gitu maksudnya? Listrik kah apa gitu? Enggak ya. boleh kalau bisa. Nggak, ini contoh aja ya, Iya, contoh iya, aja. iya, Jadi apa ya? Kita menurut saya karena ya dipaksa itu tadi dengan dipaksa dalam tanda kutip, kita akhirnya mau nggak mau pekerjaan kita pun juga harus produktif gitu kan ya. Ya meskipun saya nggak bilang kalau ketika kerja di luar nggak produktif, saya nggak bilang seperti itu. Cuman kan apa ya kayak ada pressure gitu loh ketika kita itu di kantor kita harus menyelesaikan pekerjaannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu sih. Ya. Tadi kita sebut beberapa kali soal role model ya Bu Novi ya. Nah, bagaimana kemudian leader-leader ini bisa menjadi role model yang efektif untuk bawahan-bawahannya? Apa yang harus mereka contohkan gitu? Yang paling gampang ya itu tadi, misalnya ini kan sederhana tapi itu menurut saya ngena banget, yaitu tadi kehadiran kayak gitu Mas. Itu apa namanya? Itu menurut saya itu penting banget gitu. Gitu. Jadi dan memberikan contoh sesuatu yang mungkin buat orang lain, buat betul mungkin untuk karyawan gitu ya. Itu struggle gitu, misalnya berangkat pagi kayak gitu struggle. Orang tuh sebenarnya kalau menurut saya dia mau disuruh masuk jam 7, masuk jam 8, masuk setengah 9, itu kalau pagi itu ruwet ya tetap ruwet lah. Kan kayak gitu. Jadi sebenarnya tinggal ngatur waktunya gitu. Jadi kalau misalnya ini itu tadi misalnya wah masuk jam 8 kepagian kayak gitu. Ya udahlah mau setengah 9 nanti tetap aja. Setengah 9 itu ya pasti akan banyak hal yang juga meruwetkan lagi. Sampai kemudian ya nanti 829. Balik mana? Kayak gitu. Jadi itu Mas yang paling gampang pertama ya kehadiran, terus juga ya penyelesaian pekerjaan kayak gitu Mas. Maksudnya apa yang dilakukan role model gitu ya. Ya penyelesaian pekerjaan, terus menegur lah apa memberikan feedback terhadap mereka yang misalnya kok ini sering datang telat kayak gitu lah. Gitu ya. Gitu. Kalau misalnya pertanyaannya apa strategi efektif untuk memberikan dukungan untuk ke semua karyawan dalam upaya membangun disiplin mereka, kedisiplinan. Apa strateginya? Untuk membangun kedisiplinan yaitu tadi sistemnya dulu Mas, sistemnya. Sistemnya dulu ya. Iya, karena kalau kita bicara organisasi kan pasti ada input, proses, output. Nah, outputnya apa yang harus dicapai? Nah, itu tadi sistem ini akan membantu untuk membuat orang melakukan sesuatu tanpa berpikir gitu ya, tanpa berpikir terus dia hanya melakukannya secara konsisten sesuai dengan standar. Tanpa berpikir tuh artinya oh sudah jelas aturannya begini, oh nanti hasilnya begini, oh kalau ada standarnya ukurannya sekian kayak gitu kan Mas. Nah seperti itu, jadi menyediakan sistemnya, terus kemudian memastikan mereka ini melakukan gitu. Nah memastikan melakukan ini itu tadi harus ada cara-cara yang tadi itu mulai terpaksa, dipaksa kayak gitu. Ya, Mas Gestal mau menambahkan soal strategi efektif ini untuk membantu semua karyawan yang ada untuk membangun kedisiplinan? Selain sih, sistem? Mungkin ya kalau saya sih lebih setuju ke sistem itu ya karena mungkin ya peran dari perusahaan ya dalam memberikan kedisiplinan ya by sistem itu tadi sih Pak. Soalnya ya dengan adanya sistem yang jelas dan biasanya kan kalau kita bekerja pun kita kan diatur sama kontrak Pak ya. Di kontrak itu kan sudah jelas misalkan kamu harus datang jam berapa, tugasmu itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, jadi kita ya mengacu berdasarkan apa yang tertulis di hitam di atas putih itu aja sih Pak kalau menurut saya. Jadi selama sistemnya itu sudah terbentuk, mekanismenya udah jelas dan bagaimana cara bekerjanya pun juga udah jelas, itu lebih memudahkan kita dalam bekerja gitu, lebih memudahkan kita dalam bekerja. Kita ada acuannya, nggak jerene iki kita ada acuannya yang jelas. Artinya semua mengacu pada term and condition yang sama gitu ya. Sama, sehingga bisa kelihatan mana yang nggak disiplin, mana yang sudah disiplin. Itu yang penting juga. Tapi penting juga untuk misalnya gini, balik lagi ke anak-anak Gen Z, apakah kedisiplinan ini kemudian bisa
mempengaruhi kepuasan kerja. Artinya balik lagi ke yang tadi gitu ya. Apakah bekerja dalam kedisiplinan itu memang sesuatu yang menurut teman-teman Gen Z atau gen apapun lah itu bisa mengurangi kepuasan kerja atau bagaimana menurut Mas Gestal? Ya, kalau kita bicara kepuasan kerja itu subjektif Pak ya. Maksudnya kepuasan setiap orang kan berbeda-beda dalam bekerja kan ya. Nah kalau dari saya pribadi ya saya itu puas ketika pekerjaan saya selesai. Ketika pekerjaan saya selesai dan hasilnya perkara hasil ya namanya orang kerja ya kadang ya hasilnya positif kadang hasilnya pun negatif. Cuma ketika pekerjaan kita itu selesai paling enggak saya sudah menyelesaikan 70% lah dari pekerjaan saya. Nah, dengan adanya kedisiplinan ya tadi dengan saya bekerja di kantor, saya bekerja mengikuti jadwal, itu menurut saya lebih produktif gitu ya daripada saya harus bekerja dari luar, dari rumah dan lain sebagainya gitu. Dengan adanya kan tadi saya juga menyampaikan selain waktu yaitu adalah keteraturan Mbak ya. Terkait tentang keteraturan ketika saya bekerja dengan tahapan-tahapan saya bekerja dan ketika pekerjaan itu selesai, saya merasa seneng gitu lah. Saya merasa seneng wah akhirnya pekerjaan saya selesai gitu setelah sekian lama gitu. Jadi dengan adanya kedisiplinan kalau menurut saya pribadi ya itu sangat mempengaruhi terkait kepuasan saya ketika saya bekerja. Dan, gitu ya. Iya dan apalagi kalau kita itu kan nggak kerja sendiri kan Pak ya. Dengan adanya teman-teman yang lain yang ikut bekerja ya tadi kalau dikatakan Gen Z cari teman, kadang ya ada benernya juga, ya kan ada benernya juga bahwasanya aku loh nggak sendiri bekerja seperti ini gitu. Teman-teman saya pun juga bekerja dengan sistem waktu yang seperti itu, dengan keteraturan kerja yang seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi saya merasa adil aja. Gitu. Adil ya. Nah kalau pemahamannya gini, kepuasan kerjanya itu adalah halang ini kok adik diatur sih. Yang penting kan aku selesai sesuai jadwal, semuanya bagus, oke, sudahlah mau aku di mana aja. Nah maksud saya kepuasan kerjanya seperti itu. Karena disiplin membuat mereka nggak bisa seakarap-karap gitu ya. Artinya tetap harus mengikuti aturan. Nah, apakah itu akan secara long term-nya itu bisa membuat anak-anak Gen Z jadi nggak tahan itu karena itu atau gimana? Mungkin bukan Mas Gestal karena Mas Gestal termasuk Gen Z yang memang dari ini kan memang tidak bisa digeneralisasi ya. Subjektif lah ya. Iya. Nah, kalau secara objektifnya sepanjang yang Anda alami atau Anda prediksi gitu, akankah itu berpengaruh? Ya, kalau menurut saya itu juga berpengaruh ya. Sekali lagi kembali lagi ini suatu hal yang subjektif ya. Tergantung bagaimana penerimaan dari masing-masing individu mengenai dia sudut pandang mereka terkait tentang waktu, tentang kedisiplinan seperti itu ya. Memang benar kadang kita pun juga merasa kenapa kok aku dibatasin padahal kan aku di sini pengen ya itu tadi ketika kita ada misalkan di pekerjaan yang kreatif atau mungkin di yang memerlukan banyak inspirasi dan lain sebagainya, kalau misalkan kita dibatasi dengan waktu itu kan ya kita bisa menyelesaikannya bisa, cuma kan hasilnya pun nggak maksimal. Misalkan kamu desain harus selesai dalam waktu 1 jam, ya bisa 1 jam selesai, tapi kan mungkin kalau ada kelonggaran waktu dia bisa lebih banyak insight-insight yang masuk, dengan hasilnya kerja pun bisa lebih bagus gitu. Cuma kan sekali lagi ketika kita bekerja, apalagi kita bekerja bersama orang, ya kita nggak bekerja sendiri gitu loh. Kalau misalkan kita sampai molor dan lain sebagainya, ya itu efeknya kan akan domino kan ya. Dan pada akhirnya jangka panjangnya itu nggak baik buat perusahaan, kurang lebih seperti itu. Jadi menurut saya dengan adanya batasan-batasan waktu atau aturan di perusahaan itu fair-fair aja sih. Asalkan ya menurut saya itu adil lah dalam pemberian pekerjaannya gitu. Iya. Artinya dari apa yang disampaikan oleh Mas Gestal ini terlihat bahwa komunikasi penting ya Bu Novi. Untuk how to communicate gitu ya. Aturan-aturan atau gimana menurut Bu Novi? Iya, jadi menarasikan tadi deh Mas bahasanya gitu. Jadi memberikan reasoning mengapa ini dilakukan seperti itu dan kalau misalnya kita ini sebagai leader ya kita tahu mengapa ini harus dilakukan kayak gitu. Jadi yang paling gampang gini kan ada juga ini terjadi karena kita menganggap disiplin mempersepsikan disiplin itu dengan sesuatu yang mungkin bisa dikatakan mitos-mitos yang salah gitu ya. Kayak misalnya disiplin itu
kaitannya dengan hukuman. Artinya kadang kalau kita nggak disiplin, tidak tercapai sesuatu maka ada hukumannya kayak gitu kan. Jadi kan akhirnya disiplin konotasinya dengan hukuman. Disiplin konotasinya dengan menghambat kreativitas. Disiplin artinya kita nggak bisa santai kayak gitu kan. Orang juga selalu mengkaitkan disiplin dengan militer gitu ya. Artinya gitu kan. ini militer W gitu. Katanya Pak Prabowo. Jadi gitu ya. Jadi itu tadi ngelihatnya itu sebagai sesuatu yang bertolak belakang banget kayak gitu loh Mas gitu. Nah tetapi kan sebenarnya tidak seperti itu karena kalau misalnya itu bawa aja itu ke kehidupan sehari-hari. Artinya persepsi itu sebenarnya kita bisa pakai di kehidupan kita sehari-hari, nggak usah harus selalu di tempat kerja. Karena apapun yang sebenarnya kita capai itu sebenarnya adalah buah dari proses kita melakukan secara teratur, secara konsisten. Yang dilakukan kita itu kan keberhasilan itu katanya dari proses yang dilakukan secara teratur meskipun kecil-kecil kayak gitu. Nah sebenarnya itu yang di kesehariannya kita kan seperti itu yang kemudian kita bawa di pekerjaan. Oke. Gitu. Kalau dalam tarikan satu kalimat gitu menjawab topik kita hari ini, mengubah kebiasaan, membangun disiplin, tantangan SDM masa kini, apa yang harus diperhatikan Bu Novi menurut Bu Novi? Yang harus diperhatikan adalah kalau menurut saya ini tadi mengubah persepsi itu tadi Mas, karena mengubah persepsi itu akan merubah juga energi gitu. Energi kita untuk itu tadi menyikapinya. Kalau kita ngelihat disiplin itu sebagai sesuatu yang negatif, tidak mengenakan, maka ya itu tadi maka akan membuat kita ini anti dengan kata-kata disiplin. Mendengar kata disiplin itu jadi anti. Nah, kalau kita ubah persepsinya bahwa itu baik untuk kita, itu membantu kita. Nah, maka pasti akan energinya berbeda untuk menyikapi atau ketika kita melihat sesuatu yang tadi itu diatur, terus kemudian harus sesuai waktunya, sesuai hasilnya, yang seperti itu. Ya, sekarang saya ke Gestal sebagai pimpinan Gensi. Jangan gitu lah Pak. Malu sama teman-teman. Bosnya geng. Malu saya. Ya. Apa yang bisa dijadikan closing statement untuk anak-anak Gensi membangun disiplin untuk karir yang bagus di masa depan? Ya kalau dari saya ya tadi suka nggak suka, mau nggak mau, kita itu nggak hidup sendiri, gitu kan. Jadi kita pasti bersinggungan dengan masyarakat, kita pasti bersinggungan dengan orang lain, entah itu di dunia kerja, entah itu di rumah. Jadi ya emang kebiasaan itu harus dimulai dari hal-hal kecil. Dimulai dari hal-hal kecil ya nggak apa-apa kok mulai dari nol kan gitu kan. Nggak apa-apa kok mulai dari nol. Yang penting kita udah mau dan memang kadang paksaan itu diperlukan. Jadi ya tadi suka nggak suka, mau nggak mau, kita nggak hidup sendiri. Kita tidak hidup sendiri dan itu artinya ketika kita menggunakan hak kita pada saat yang sama kita dibatasi oleh kewajiban kita, karena orang lain boleh menggunakan haknya juga gitu ya. Betul. Oke, Bu Novi, ada catatan apa dari MSI dalam waktu dekat? Di bulan November ini Mas kita akan buka pelatihan dan sertifikasi PR nanti tanggal 9, 15 November pelayanan prima, 23 November training for the trainers, dan di 30 November itu sekretaris, manajemen SDM dan public speaking. Ini semuanya adalah pelatihan dan sertifikasi BNSP. Oke. Gitu. Mas Gestal, Bu Novi, terima kasih banyak Terima sudah kasih, meluangkan Mas Aldi. waktu. Sukses terus untuk MSI ya. Amin. Sehat-sehat terus juga teman-teman di MSI semuanya. Amin. Terima Oke. kasih. Kita ketemu minggu depan. Insya Allah. Makasih. Ya, oke, baik. Sampai di sini Solusi SDM bareng Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Saya Aldi dan para narasumber mohon pamit. Kita ketemu dalam talkshow Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.